Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adzabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul 'alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم
وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا إخواني رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah kemuliaan kita di dunia. Inna akramakum wa indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Dan juga takwa merupakan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada cita-cita kita yang paling besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan atau disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim mengabarkan kepada kita tentang banyaknya dosa-dosa besar. Kemudian diperjelas, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dosa-dosa besar. Namun ada 3 dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang Rasulullah SAW ketika menyebutkan dosa tersebut, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya yang mendengarkan berharap agar Rasulullah SAW berhenti dalam mengulanginya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Maukah kalian saya kabarkan tentang 3 dosa paling besar di antara dosa-dosa yang paling besar?" Salasan, diulangi sebanyak 3 kali oleh Rasulullah SAW pertanyaan tersebut. Qulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua uquq wa uququl walidain, dan yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalas. Kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi bersandar kemudian ia duduk. Faqala ala wa qawlu zur wa syahadatuz zur. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan yang ketiga adalah perkataan dusta ataupun persaksian palsu. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah SAW terus mengulangi saja. Terus mengulangi di depan para sahabatnya, sehingga para sahabat bergumam di dalam hatinya, semoga Rasulullah SAW berhenti dalam mengulanginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah ada 3. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah uququl walidain ataupun durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah qauluz zur ataupun syahadatuz zur, perkataan dusta ataupun persaksian palsu. Yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik merupakan kemaksiatan yang terbesar dan juga merupakan kezaliman yang paling besar, sebagaimana Allah katakan innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah katakan orang yang melakukan dosa syirik, orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tandingan-tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena telah jelas perintah dalam Al-Qur'anul Karim, Allah katakan innani anallahu fa'buduni. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencari sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah sesungguhnya sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu mendatangkan manfaat kepada kita dan tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan kepada kita sedikit pun. Innal ladzina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya sesembahan yang engkau sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan rezeki kepada engkau sedikit pun. Wabtaghu indallahi rizqa.
maka carilah, berharaplah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu dan sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, washkuru lahu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, barang siapa yang memalingkan satu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk ke dalam kategori musyrik ataupun disebut sebagai kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sementara sesembahannya tidak mendatangkan bukti sedikit pun akan kehebatannya, akan kekuasaannya, apakah ia bisa mengatur dunia ini, fa inna ma hisabuhu 'indallah, maka dia akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, maka sesungguhnya orang-orang kafir bukanlah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah dengan dosa syirik, karena Allah Subhanahu wa taala ancam dia dengan neraka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa kesyirikan. Kemudian dosa yang paling besar yang kedua yang Rasulullah SAW sebutkan setelah kesyirikan adalah uququl walidain, ataupun durhaka terhadap kedua orang tua. Perintah untuk kita berbuat ihsan ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah perintahkan langsung setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsana, maka Allah perintahkan kepada kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidayhi ihsana, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa imma yablughanna ahaduhuma al-kibara aw kilahuma fala taqul lahuma uff, dan ketika salah satu di antara keduanya telah mencapai umur ataupun telah menjadi tua, ataupun keduanya telah menjadi tua, fala taqul lahuma uff, janganlah katakan kepadanya dengan kalimat uff. Ataupun bisa kita terjemahkan dengan kalimat ah. Wala tanharhuma, secara tegas Allah katakan jangan menghardiknya, jangan membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya kalimat yang baik, kalimat yang benar, kalimat yang sopan, kalimat yang santun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tegaskan di dalam hadisnya, ada dua dosa yang Rasulullah SAW katakan yang Allah akan segerakan azab di dunia ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan azab ataupun siksa di dunia ini sebelum ia mencapai ke akhirat nanti. Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan siksanya di dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan segerakan azab di dunia ini. Yang pertama al-baghyu, yang kedua al-'uquq. Al-baghyu wal 'uquq, yang pertama adalah kezaliman, dan yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua kita. Maka berhati-hatilah terhadap kedua orang tua kita. Maka perhatikanlah bagaimana hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Dan Rasulullah SAW tegaskan dengan ancaman yang sangat luar biasa terhadap orang yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. La tadkhulul jannah, la yadkhulul jannah aqun, tidak akan pernah masuk ke dalam surga aqun, orang yang berdurhaka kepada kedua orang tua. Wala mudminul khamr, dan juga orang yang minum khamr. Wala mukadzibun biqadar, dan juga orang yang mendustakan takdir. Maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian berikutnya wala mudminun bil khamr. Meskipun saat ini orang yang suka minum khamr kita lihat biasa saja. Walaupun kita lihat di sekitar kita saat ini khamr terlihat biasa saja. Di mana-mana kita bisa mendapati khamr dengan brand dan merek yang berbeda-beda. Karena memang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khamra. Akan datang suatu zaman umatku, kata Rasulullah SAW, mereka akan biasa saja, mereka akan menghalalkan khamr. Oleh karena itulah saat ini kita bisa melihat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khamr di sekeliling kita bisa jumpai di mana saja, dan orang menganggap itu biasa saja. Tapi ingat akan hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah aqun wala mudminul khamr, tidak akan masuk surga orang yang minum khamr, wa mukadzibun bil qadar, dan orang-orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, qauluz zura atau syahadatuz zur. Yang ketiga adalah perkataan dusta atau persaksian palsu. Merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dusta ataupun bohong, yang sering kita sebut dengan bohong, merupakan dosa yang senantiasa dilakukan oleh lisan. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita.
Karena satu kata saja yang terucap dari lisan kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Tidaklah seorang hamba yang berucap dengan satu kalimat, dengan satu ucapan, yang dengan ucapan itu, dengan kalimat itu dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang sejauh timur dan barat. Waliyadu billah. Dengan dusta juga akan menghancurkan zaman kita. Dengan dusta akan menghancurkan, akan merusak hari-hari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, sayakunu 'alan nasi sanawatun khadda'an. Akan datang suatu zaman di mana manusia melewati tahun-tahun dengan penuh dengan kebohongan. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang jujur dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap jujur. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan ruwaibidah mulai berbicara. Qila wa ma ruwaibidah, ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah ruwaibidah? Rajulun tafi'u fil amril 'ammah. Ruwaibidah adalah orang yang bodoh yang mengurusi perkara-perkara yang besar. Kita lihat, kita hidup di mana zaman? Kita hidup di zaman di mana semua orang yang melakukan kebaikan dianggap salah, orang yang salah dianggap benar, orang yang jujur dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap jujur. Bahkan kita lihat orang-orang yang bodoh mengurusi urusan yang paling besar, yang seharusnya tidak ia urusi. Waliyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-kadzib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kadzib juga sebagai salah satu ciri atau tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salata. 3 tanda ayat orang munafik. 3 tanda alamat orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Orang munafik ketika berbicara dia akan berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji dia akan ingkari. Wa idza utumina khana, dan ketika ia dipercaya dia akan berkhianat. Maka berhati-hatilah ketika kita akan menjadi orang munafik. Berhati-hatilah ketika kita masuk dalam kategori orang munafik ataupun senantiasa berbohong dengan sifat kadzib, karena Allah Subhanahu wa taala ancam innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Karena sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka jahanam. Waliyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebagai wa'id syadid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang senantiasa mendawamkan sikap kadzib dalam dirinya. Wa iyyakum wal kadzib, maka berhati-hatilah kalian dengan kadzib. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena berbuat bohong, kadzib, dusta itu menuju perbuatan, mengarahkan kita kepada perbuatan yang jahat. Wa innal kadziba wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan jahat mendorong kita ke dalam neraka jahanam. Waliyadu billah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka khutbah singkat ini semoga bermanfaat bagi kita. Maka hindarilah oleh kita 3 dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qawlu zur aw syahadatu zur. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Jimat, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berdusta. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka minar rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلدان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.